Pada tahun 1957, Eleanor Roosevelt, mantan ibu negara Amerika Serikat sekaligus istri Presiden Franklin, tiba di Moskow. Di dalam mobil, ketika Tuan James sedang membacakan agenda pertamanya untuk nemuin Perdana Menteri Soviet, sambil nyodorin kertas, Eleanor menyela lalu bilang, "Kita pergi ke alamat ini dulu." Tuan James jadi penasaran siapa sebenarnya orang itu. Eleanor pun mulai bercerita. Dalam rangka kunjungan diplomasi Uni Soviet tahun 1942, saat berkenalan dengan delegasi siswa, ada satu perempuan namanya Lyudmila. Mendengar dia seorang sniper, waktu ditanya berapa musuh yang kau bunuh, begitu menjawab 309 orang, seketika seisi ruangan pada heboh. Cerita mundur ke tahun 1937. Gadis ini namanya Lyudmila atau biasa dipanggil Lyuda. Mahasiswi sejarah yang cita-citanya simpel, pengen jadi dosen. Kelihatannya kutu buku banget. Tapi jangan salah, sejak kecil dia udah terbiasa main senapan. Di Universitas Kiev, di belakang Lyuda cuman bengong. Sementara teman-temannya heboh di depan papan pengumuman. Sahabatnya Masa langsung girang ngasih tahu kalau mereka sudah keterima di Fakultas Sejarah. Pas diajak pesta ngerayain bareng, Lyuda malah nolak dan milih pulang ke rumah. Niat syukuran karena keterima kuliah, supaya tampil cantik, Lyuda pinjem gaun ke ibu. Tapi begitu ayah pulang, waktu disamperin dan ngasih kabar gembira itu, bukannya bangga atau senang, justru ayah cuek. Ngeliat sikapnya itu, Lyuda langsung bilang, "Nanti juga ayah pasti bangga." Pas mau berangkat tugas lagi, meski udah ngundang tetangga buat syukuran, ayah malah bilang, "Gak janji pulang cepet, jangan tungguin ayah." Karena kecewa, Lyuda pun langsung masuk kamar. Besoknya saat kumpul bareng teman-teman buat ngisi hari liburan, ada yang ngajak nonton bioskop, ada juga yang pengen latihan menembak. Biar adil mereka mutusin lempar koin. Hasilnya, tim bioskop kalah, jadi pilihan jatuh ke latihan tembak. Pas sampai tempat latihan, cewek-cewek nonton di belakang dan cuman cowok-cowok yang maju. Tapi Lyuda malah pengen ikutan. Meski sebenarnya jago, dia pura-pura gak bisa dan minta diajarin instruktur. Begitu selesai menembak, setelah dicek, poin Lyuda tinggi banget. Karena gengsi dikalahin cewek temen cowoknya sampai protes. Besoknya saat lagi belajar di kelas, tiba-tiba Lyuda dipanggil rektor. Sesampainya di ruangan, rektor menatap tajam. Sorotan mata Lyuda dinilai cukup tenang. Dia pun dikasih tahu, "Waktu latihan nembak kemarin instruktur ngelapor, kau memiliki bakat dan potensi besar. Jadi kampus mau nawarin kamu ikut program 6 bulan latihan sniper." Sempet kaget dan saat Lyuda bilang, "Gimana kalau aku tolak?" Rektor ngejawab, "Sebaiknya jangan." Di rumah saat siap-siap berangkat, ayah kali ini justru terlihat lebih mendukung Lyuda jadi tentara ketimbang mahasiswi. Meski terpaksa, Lyuda tetap nerima program itu karena tahu ayah pasti senang. Begitu Lyuda pergi, ibu bilang dia bukan anak laki-laki. Kalau perang beneran pecah, setidaknya Lyuda bisa jaga diri. Cerita balik lagi ke dalam gedung pertemuan. Sebenarnya Soviet udah lama maksa sekutu Barat, Amerika dan Inggris buat turun langsung di Eropa. Tapi karena terus ditunda, suasana jadi panas. Nikolai, kepala delegasi mahasiswa, dengan nada kesal bilang kalau Soviet udah sangat terdesak dan minta Amerika segera membuka front kedua supaya Nazi gak cuman fokus ngancurin mereka. Usai Nikolai pidato, sekelompok cewek cantik masuk bawa kotak buat galang donasi dari tamu yang hadir. Nikolai langsung naik pitam. Dia bilang orang-orang Soviet itu butuh bantuan bukan donasi. Mendengar itu, sebagian yang hadir tentu gak terima dan balik memprotes ucapan Nikolai. Di saat situasi makin panas, Eleanor berusaha cairin suasana. Namun satu orang wartawan terus ngeyel, gak mau tinggal diam. Lyuda naik ke atas podium. Dengan tegas dia bilang, punya teman ngajak berjuang bareng jauh lebih baik daripada punya teman yang sekedar ngasih senjata.
Bukannya fokus ke ucapan Liuda, si wartawan ini malah nyindir. Katanya prajurit biasa, kok jago bahasa Inggris? Apa ini cuma settingan doang? Mendengar itu Liuda kesal lalu ngejawab, ibuku guru bahasa Inggris, ya kali anaknya gak jago. Cerita mundur lagi ke tahun 1937. Di perpustakaan, Liuda serius banget belajar. Sementara Masya malah sibuk curhat soal cowok, katanya pengen punya pacar anak angkatan laut. Gak lama kakek penjaga perpus datang ngambilin buku sambil nyaranin mending kalian main ke pantai. Lagi banyak pemuda angkatan laut dan penerbang. Siapa tahu di sana kalian dapat jodoh. Tapi Liuda malah nolak. Si kakek akhirnya minta bantuan Sonya. Pas banget, Sonya cerita kalau sepupunya, Boris, seorang dokter pengen kenalan sama Liuda. Berhasil dirayu. Mereka pun main bareng ke pantai. Baru aja nyampe pantai, Masa yang lagi asik ngeceng cowok ganteng, kepalanya malah kena bola. Dua pemuda langsung datang dan meminta maaf. Bukannya marah, Masa justru salfok sama salah satunya yang namanya Grisa. Dia anggota angkatan udara. Dari situ mereka jadi kenalan. Gak lama kemudian, Boris datang dengan tampilan rapi berkacamata mirip Harry Potter. Biar gak ganggu, Sonya langsung ajak Masya cabut, ninggalin Boris berdua sama Liuda. Baru aja kenalan, Masa udah balik. Pura-pura baca buku pas disamperin Grisa dan Nikolai. Keduanya ngajakin mereka pesta. Ketika pesta, suasana awalnya santai. Tapi Nikolai yang cemburu sama Boris mulai nyari gara-gara. Dia nyindir kalau perang nanti tentara jauh lebih dibutuhkan daripada dokter. Karena tahu Liuda belum pernah naik pesawat, hari Minggu Nikolai ngajakin dia main. Mendengar itu Sonya buru-buru motong. Dia bilang kalau Liuda udah ada janji main ke rumah Boris. Besoknya, waktu main ke rumah Boris, Liuda langsung risih. Baru duduk sebentar, emak bapaknya udah nanya pengen punya anak berapa. Liuda yang nahan sabar, akhirnya ketolong pas Boris datang. Tapi tiba-tiba Boris malah nunjukin cincin. Padahal niat Liuda cuman main, jadi berasa kayak acara lamaran. Pas mau mulai makan, tiba-tiba bibi mereka datang dan langsung nyalain radio. Dari situ kedengeran berita kalau tentara Nazi Jerman mulai menyerang Uni Soviet. Suasana yang tadinya ceria langsung berubah muram. Biar gak makin panik, ayah kasih tiket teater. Nyuruh Boris ajak Liuda nonton. Katanya hari ini ada pentas yang menarik. Di teater waktu lagi nonton, Boris tiba-tiba ngebahas soal perang. Wanita gak wajib ikut perang. Kesal dengernya, Liuda langsung bales. Perang itu bukan buat orang pengecut. Lalu dia pun keluar. Boris nyusul berusaha ngejelasin, aku ini dokter dan kamu bisa bantu ngobatin korban. Tapi Liuda balik nanya, kalau cewek aja berani turun perang, kamu gimana? Boris cuma jawab, aku lebih dibutuhkan di sini. Karena beda prinsip, akhirnya mereka pun berpisah. Di kedutaan besar Uni Soviet di Amerika, Eleanor ngasih undangan khusus, minta Liuda tinggal di Gedung Putih selama kunjungan. Nikolai langsung gak terima, merasa cuma Liuda yang diistimewakan. Tapi Vladimir, sniper senior, malah nganggep ini kesempatan bagus. Soalnya istana kepresidenan lagi sibuk ngebahas isu-isu penting dan kehadiran Liuda bisa jadi nilai lebih buat Soviet. Mendengar itu, Nikolai pun setuju. Sesampainya di Gedung Putih, dari balik jendela, Eleanor bilang ke asistennya, kalau dia pengen banget tahu lebih banyak soal kehidupan Liuda. Dari catatan yang ada, Liuda itu wanita cerdas dan berpendidikan. Tapi perang bikin dia sampai harus membunuh 309 orang. Itu bukan sesuatu yang gampang dilupain, apalagi buat seorang perempuan. Eleanor yakin, di balik wajah tegar itu, Liuda pasti nyimpen trauma. Dan sekarang dia cuma berusaha terlihat kuat di depan semua orang. Saat menjalani program 6 bulan latihan sniper, satu peserta gagal. Mayor tarik sampai celananya melorot. Gara-gara itu mereka disidak. Ketahuan masih bawa barang-barang cewek yang gak ada hubungannya sama latihan militer. Pas dihukum yang cowok malah pada ngetawain, bikin Mayor makin geram. Setelah semuanya dimarahi, ia bilang, bakar semua barang itu.
Selain latihan fisik, mereka juga dilatih daya ingat. Caranya disuruh nebak perubahan kecil di medan latihan biar terbiasa jeli ngeliat detail. Setelah itu mereka belajar teknik kamuflase. Saat disuruh sembunyi, Mayor mulai nyari satu persatu. Dari semua murid, cuman Liuda yang berhasil mengelabui Mayor. Pas pembagian peluru, Mayor nyamperin Liuda dan langsung nunjuk dia buat jadi penembak pertama. Sambil ngemil apel, Mayor cuek aja berdiri deket papan target. Ketika Mayor harus ngelepasin murid-muridnya ke medan tempur, dia sempat bilang, ambil aja yang cowok, jangan para cewek. Mereka masih butuh banyak belajar. Tapi Kapten Makarov langsung nyodorin dokumen, tanda tangan kelulusan mereka. Soviet lagi butuh banyak penembak jitu. Mayor pun cuman bisa nurut. Mereka pun bertempur di Odessa, sebuah kota pelabuhan besar di tepi Laut Hitam. Pas lagi gali parit, Andrei rekan Liuda datang ngelapor kalau tank musuh udah mulai nyerang. Makarov langsung kasih arahan. Ingat, ada dua cara melumpuhkan tank. Pertama, lempar granat dari jarak dekat. Kedua, bidik kaca pengemudinya. Baru aja mau siap-siap, pesawat datang menggempur mereka. Ketika Maria menggelinding ke bawah, Liuda panik dan buru-buru menghindar. Nyaris saja kena. Kemudian Liuda segera balik ke posisinya buat ngambil senjata. Begitu dapat, dia langsung nembak ke arah kaca pengemudi tank. Peluru kena tapi kacanya belum pecah total. Musuh balas menyerang. Untung tembakannya meleset. Dia kembali bidik dengan tenang. Kali ini kaca berhasil ditembus. Liuda mulai mengincar komandan musuh. Sayangnya, Andrei kena tembak. Meski panik, Liuda tetap tenang, lalu kembali fokus, dan dia lagi bengong liatin jasad Andrei. Kapten nyodorin vodka, nyuruh minum biar agak tenangan. Setelah itu di dalam markas, Jenderal Petrov, Panglima Divisi, minta Liuda ke depan. Begitu maju, ternyata dia adalah putri dari Mikhail, sahabatnya waktu berjuang di Perang Saudara. Liuda pun dikasih hadiah sebuah senapan semi-otomatis. Petrov lalu bilang ke prajurit lain, jadikan Liuda contoh buat kalian. Pas disuruh nyampein pesan, Liuda berkata, dengan senjata ini, aku bersumpah akan membunuh ratusan fasis tanpa belas kasihan. Usai itu Petrov berpesan ke Makarov, kau harus jagain dia. Waktu diajarin cara pakai senapan semi-otomatis itu, Liuda malah ngebahas soal istri Makarov. Makarov cerita, dulu sempat nikah, tapi pas pulang dari perang Finlandia, dia mutusin pisah. Tiba-tiba kedengeran suara massa. Liuda keluar dan langsung senang sahabatnya ikut perang. Pas lagi pelukan, sambil ngelirik Makarov, massa berbisik ke Liuda, itu pacarmu ya? Liuda cuma nyengir, kelihatan dia emang naksir Makarov. Di Gedung Putih, dalam sebuah pertemuan, mendengar Liuda ngeluarin pernyataan kalau Uni Soviet harus menanggung agresi besar-besaran dari Nazi. Seorang kakek langsung marah sambil bilang dulu Soviet juga nyerang Finlandia dan menduduki Polandia. Apa itu bukan bentuk agresor? Tapi Liuda gak terima, malah balik marah, bikin suasana makin panas. Dari balik pintu, Eleanor yang sedari tadi memperhatikan cepat-cepat masuk dan mengakhiri pertemuan itu. Eleanor pelan-pelan ngingetin Liuda kalau dia terlalu tegang dan kaku. Lain kali fokus saja ke poin penting. Coba juga biasain senyum. Kamu itu wanita, tunjukin sisi lembutnya. Liuda ngaku udah nyoba tapi susah. Eleanor ngerti memang gak gampang, tapi kuncinya positive thinking dan terus belajar tersenyum.
Selama jadi sniper tiap balik ke markas, Liuda kelihatan seneng karena setiap dapat target tembak dan nyerahin plakat musuh ke Makarov bakal dicatat jadi kayak rapot harian. Waktu diajak teman-temannya nongkrong bareng, Liuda nolak karena pengen berduaan sama Makarov. Di sana Makarov cerita dia pernah nembak 3 orang sekaligus cuman dengan 1 peluru. Mendengar itu Liuda malah ikutan tertantang. Besoknya di medan tempur, tahu Liuda ninggalin posisi, Makarov langsung mencari. Pas ketemu Kravchuk, barulah ketahuan kalau Liuda nekat deketin posisi musuh buat nembak 3 target sekaligus. Sayang, usahanya gagal dan dia hampir celaka. Untung Makarov keburu nolongin. Di sisi lain, waktu Masa berhasil narik korban ke dalam parit, tiba-tiba dari depan ada musuh yang udah ngarahin senjata. Pelan-pelan, Masa ngasih dia air dan ngebalut kakinya yang luka. Akhirnya mereka saling ngerti, lalu sama-sama ngelepasin. Pas orang itu mau balik, ketahuan Liuda, dia pun akhirnya ditembak. Makarov kesal sambil bilang, "Kau itu ceroboh dan terlalu ambisi ingin membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Kalau ngulang lagi, siap-siap aja dikirim ke pengadilan militer." Di dalam markas waktu lagi diobatin, Liuda cerita ke Masa, meski hari ini berhasil dapat 73 target, andai gak dicegah Makarov pasti bisa dapat lebih. Gak lama Grisa dan Nikolai datang. Masa dan Grisa milih cabut buat kencan. Di sisi lain, ketika Makarov disuruh nyiapin tim buat misi selanjutnya, waktu mau ngabarin Liuda, di dalam tenda Nikolai bersikap kurang ajar maksa Liuda berbuat macem-macem. Begitu Makarov masuk, dia malah keluar lagi. Dikira pasti cemburu, waktu disusulin, pas Liuda ungkapin perasaannya, Makarov menolak. Besoknya saat lagi gali parit, Liuda marah. Makarov jelasin dia cuma takut terbunuh. Dibilang pengecut, Makarov pun pergi. Tapi tiba-tiba bom jatuh. Dia selamat dan buru-buru balik nemuin Liuda yang udah tertimbun tanah. Di rumah sakit, setelah ngobatin luka Liuda, sambil liatin cincin, Boris jadi ingat kejadian itu. Pas mau cek kondisinya, malah lihat lagi dipelukin Makarov. Di luar Makarov bilang ke Boris, rawat Liuda baik-baik, dia aset penting buat Soviet. Diceritakan selama tinggal bareng Eleanor, sikap Liuda mulai berubah. Sengaja sering diajak masak bareng, biar perlahan aura kewanitanya muncul. Tapi waktu Eleanor gak sengaja ngejatuhin wajan ke lantai, Liuda yang lagi pegang pisau malah gemetar ketakutan. Setelah tenang, Eleanor bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pada musim gugur tahun 1941, Liuda yang baru pulih, setelah dibujuk Boris akhirnya setuju dievakuasi dari Sevastopol. Namun di tengah perjalanan, pesawat tempur Jerman datang membombardir konvoi kapal evakuasi. Ketika pesawat Soviet mulai membalas serangan, Liuda yang panik langsung didatengin Masa sambil bilang, "Tenang, sekarang Grisa lagi di atas sana, berperang melawan Jerman." Setelah itu pas Boris datang, ngedadak Liuda berubah pikiran. Yang awalnya udah setuju pulang, sekarang malah ngotot pengen balik lagi ke medan perang. Beberapa bulan kemudian, ketika bertemu dengan Jenderal Petrov, Liuda minta surat tugas, tapi karena lagi sibuk, dia nyuruh nunggu di luar. Di dalam pertemuan dengan Komandan Angkatan Laut, Petrov ngasih laporan kalau garis depan makin mundur. Dari Sevastopol aja tinggal 13 km. Dikhawatirkan kota kena sasaran artileri Jerman. Jadi Angkatan Darat dan Laut harus kompak. Ketika Angkatan Laut disuruh ganti seragam biar samaan, Komandan nolak. Petrov kesal, Liuda dipanggil masuk dan ditanya, "Kalau ketemu kita berdua, siapa yang lebih dulu jadi sasaran sniper?" Liuda pun menjawab, "Yang pakai jubah hitam." Seketika Komandan ciut dan akhirnya setuju.
Saat Liuda nanya ke Petrov soal surat tugas, Petrov kasih izin asal ada keterangan sehat dari dokter. Liuda pun langsung ke rumah sakit mencari Boris. Begitu sampai, dia dengar kabar pasukan garis depan lagi dievakuasi ke Sevastopol. Teringat Makarov, Liuda buru-buru lari ke pelabuhan dengan hati cemas. Dia ketemu Kravchuk, tapi begitu Kravchuk nyerahin senjata milik Makarov, tangan Liuda gemetar hebat. Ternyata Makarov sudah tewas. Liuda balik nemuin Boris. Tanpa banyak kata, Boris langsung tanda tangani suratnya. Karena sikapnya yang dingin, Liuda sempat kesal. Tapi begitu lihat catatan kecil bertuliskan, siap layani negara, hatinya luluh. Spontan, Liuda pun ngasih Boris sebuah ciuman. Di Gedung Putih, habis ganti seragam, Eleanor nyuruh Liuda tutup mata. Begitu dibuka, dia kasih kejutan berupa gaun cantik. Setelah memakai gaunnya, gantian Eleanor yang disuruh tutup mata, lalu dikasih sebuah topi. Sambil minum bareng, Eleanor cerita masa mudanya. Dia nggak cantik, cuma tinggi doang. Tapi entah kenapa Bapak Presiden mau nikahin dia. Obrolan itu bikin Liuda jadi ingat seseorang. Suatu hari saat lagi ngobrol bareng Masha, datang seorang pria namanya Leonid. Dia bakal jadi partner Liuda menggantikan Makarov. Melihat keduanya masih pada canggung, si Masha malah ngetawain. Ketika menjalankan misi, Liuda sengaja menahan tembakan, bikin Leonid kesal dan langsung ngabisin targetnya. Liuda malah ngambek dan jalan duluan. Kalau kau perang cuman buat balas dendam, mending pulang aja daripada mati konyol. Leonid akhirnya bikin Liuda sadar. Pelan-pelan dia berhenti keras kepala dan mulai fokus menjalani tiap misi-misinya. Suatu malam, saat mau balik ke markas, gak sengaja mereka nemuin sasaran empuk. 6 tentara musuh lagi merayakan Natal. Tanpa banyak pikir, langsung dibabad habis. Besoknya waktu perayaan tahun baru, Boris ikut hadir. Setelah mendengar pidato, ia diperkenalkan pada Leonid. Saat pesta dimulai, Liuda pergi sebentar untuk ambil gelas. Ketika Boris nyeritain tentang kedekatannya, begitu ngelihat Liuda digangguin anggota lain, Leonid langsung maju dan menghajarnya. Setelah keributan dilerai di tengah pesta, tiba-tiba aja Leonid nyosor nyium Liuda, bikin dia kaget. Usai kejadian itu, kedekatan mereka pun berlanjut, yang akhirnya resmi jadian. Ketika menghadiri sebuah pesta, seorang marketing nawarin Liuda buat jadi model iklan cerutu. Tapi karena kesal terus diawasi Nikolai, Liuda malah bisik ke si marketing, "Coba temuin dia, itu agen saya." Gak lama musisi Amerika ngajak ke ruang ganti, pengen bikin lagu khusus buat Liuda. Pas mau berangkat, si Nikolai malah sewot gara-gara tadi disebut agen. Udah itu muncul si wartawan rese, untung Woody sigap langsung nutupin pintu. Pas mulai dibikinin lagu, Liuda malah bengong. Woody nanya, apa dia gak keberatan? Liuda bilang justru senang. Soalnya baru kali ini ada orang yang mau bikinin lagu khusus buat dia. Sejak keduanya pacaran, mereka jadi romantis. Medan perang pun rasanya berubah. Bukan lagi tempat seram, tapi kayak taman indah dihiasi suara kembang api. Pulang dari tugas, Masha heboh banget. Cerita kalau besok pagi Grisa bakalan nikahin dia. Tapi pas keesokan harinya, waktu Liuda dan Leonid datang, sambil nahan nangis, Masha ngasih tahu Grisa udah gugur. Tahu hati sahabatnya lagi hancur, pas Liuda peluk, Masha malah pergi. Gak ada angin, gak ada hujan. Lagi bengong, Liuda bilang ke Leonid, "Aku pengen punya bayi." Tapi karena gak direspon, Liuda pun pergi. Di dalam kamar, tiba-tiba Nikolai masuk bawa seragam, nyuruh ganti gaunnya. Liuda sempat protes, pengen tampil sebagai perempuan, tapi Nikolai malah nyolot. "Di sini kamu itu bukan wanita, tapi tentara Uni Soviet." Dikarenakan takut, Liuda akhirnya nurut.
Pas mau ganti pakaian, Eleanor kaget ngelihat punggungnya penuh bekas luka. Dia langsung meluk Liuda. Dengan suara pelan, Liuda sempat bilang kalau dia udah gak kuat. Gara-gara bertengkar soal pengen punya bayi, keduanya malah jaga jarak. Saat Leonid mau ngomong sesuatu, tiba-tiba nginjek ranjau. Di detik itu Leonid ngebentengin tubuh Liuda dari ledakan. Liuda selamat, tapi tidak dengan Leonid. Begitu Liuda sadar, sambil nenangin Boris bilang Leonid udah tewas dan janji bakal bawa Liuda pulang. Tapi tiba-tiba komisaris datang bareng fotografer nunjukin selembaran ke Boris. Jerman udah nyebarin hoak tentang kematian Liuda. Untuk membuktikan itu, meski masih lemah, Liuda disuruh berpose sambil senyum ke kamera. Dia cuman bisa nahan nangis. Setelah melihat jasad Leonid dibawa pergi, waktu dipanggil ke ruang komisaris, sambil nunjukin artikel, komisaris bilang, berkat pemotretan kemarin, Jerman percaya kau masih hidup dan mereka ngajakin duel dengan penembak jitu terbaiknya. Liuda sempat nolak pas komisaris bilang, ini demi membalas kematian Leonid. Liuda pun akhirnya setuju. Besoknya, misi duel pun dimulai. Dikarenakan capek, Liuda sempat rebahan sambil ngelihat langit penuh bintang. Begitu matahari terbit, duel pun pecah, tembakan dilepas bersamaan. Liuda akhirnya menang. Untuk pertama kali, di depan jasad lawannya, Liuda pun nangis. Saat Boris nemuin Jenderal Petrov, minta Liuda dievakuasi ke kapal selam. Namun Petrov nolak. Demi nyelamatin Liuda, Boris rela ngasih jatah tiketnya sendiri. Pertahanan Soviet makin lemah, bikin semua orang panik, berdesakan ingin dievakuasi. Usai Boris lewatin Perboden, Liuda terjepit di tengah pengungsi. Terpaksa ditinggal. Begitu tiket yang dimiliki Boris dapat dialihkan ke Liuda, ia pun segera jemput dan berhasil masuk. Waktu berjalan menuju kapal, Liuda sempat bilang dia nyesel kenapa dulu nolak dilamar Boris. Begitu tahu Boris gak ikut, Liuda pun kaget. Dan gak lama setelah kapal selam berangkat, dermaga langsung digempur serangan udara. Pertahanan Sevastopol hanya bertahan sampai 250 hari. Tapi akhirnya kota itu jatuh juga ke tangan musuh. Sementara itu, para prajurit dan warga sipil justru terjebak harus menghadapi gempuran dahsyat di tengah pengepungan. Di dalam kapal saat Liuda membuka koper, ia menemukan cincin yang masih disimpan Boris bersama tiket kebebasan. Sejak itu, tak ada yang tahu bagaimana nasib Boris dan Masha. Apakah mereka tertangkap atau mungkin dijatuhi hukuman mati? Di akhir acara kunjungan diplomasi Uni Soviet, Liuda diminta baca teks pidato resmi, tapi bukannya dibaca, teks itu malah ia remas. Nikolai langsung panik. Dengan tenang Liuda bilang, usiaku 25 tahun, aku sudah membunuh 309 penjajah fasis, tapi yang orang lain gak tahu, kematian mereka kini jadi beban di hidupku. Michael yang biasanya paling kritis, justru berdiri duluan memberi tepuk tangan, diikuti semua orang yang akhirnya mengapresiasi kejujuran Liuda.
Eleanor merasa bangga banget. Sejak itu dia dan Liuda jadi akrab, bahkan sering saling kirim surat. Liuda gak lagi balik ke garis depan, tapi kerja sebagai instruktur di sekolah sniper. Setelah perang selesai, dia nerusin kuliah dan akhirnya dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet. Di akhir percakapan, Eleanor bilang ke James, sekarang Liuda punya 1 anak laki-laki dan kita bakal nonton teater bareng. Meski pidato Liuda di Amerika sempat bikin suasana tegang, keberanian dan kejujurannya justru dapat apresiasi besar. Dari sana Uni Soviet emang belum sepenuhnya dapat apa yang diminta. Front kedua baru kebuka 2 tahun kemudian di Normandia. Tapi lewat misi diplomasi itu, dukungan moral, bantuan logistik sampai simpati dunia akhirnya mengalir buat Soviet. Dan Liuda, dia bukan cuma seorang sniper mematikan, tapi juga sosok yang bisa nyuarain luka dan harapan bangsanya. Jadi itulah kisah perjalanan Liuda atau Lyudmila Pavlysenko, seorang sniper legendaris Uni Soviet. Karena menorehkan 309 tembakan mematikan, film ini bukan sekedar cerita perang, tapi juga tentang beban mental seorang prajurit, kehilangan cinta, dan perjuangan seorang perempuan di tengah dunia yang keras. Terima kasih telah menonton Box Review Film. Kalau kalian suka dengan video-video Mimin, mohon dibantu dengan like, komen, subscribe. Boleh di-share sebanyak-banyaknya supaya channel Mimin bisa lebih berkembang lagi dan bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.